gitu ya, enak tidur tuh enak banget, tapi kan juga kita harus memanfaatkan waktu kita. Jangan sampai nanti setelah waktu tuh cepat sekali ya berlalu ya, jangan sampai nanti satu jam, 2 jam, sebulan ini kita sudah tua gitu ya, sudah tua kita nyesel, oh ya kenapa saya dulu nggak belajar. Jadi bagi kalian tuh gampang, bagi mereka itu susah. Kalau misalnya dari sekarang aku masa gitu aja nggak bisa, mereka kan akhirnya oh iya, aku memang nggak bisa ya. Semakin minder nggak bisa apa-apa. Padahal ingat loh, nanti kalau kalian sudah tua juga. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Duo Ca dengan siapa kak? Aku Taca Dan aku Caca. Jadi kalau kalian ingat, kami berdua pernah masuk ke podcast Yang ini. Nah, dulu itu kan kami kan diwawancarai ya. Sekarang kami yang Tapi sekarang wawancarai. kita yang mewawancarai tamu spesial kita, yaitu Mem Reina selaku dosen program studi digital bisnis dan marketing. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reina Angelika Dikusumo. Saya adalah seorang dosen tetap yang mengajar di program studi Digital Business and Marketing. Terima kasih. Oke guys. Jadi langsung aja kita masuk pembahasan hari ini aja ya. Iya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang pentingnya belajar sepanjang hayat. Nah, apa sih itu pentingnya belajar sepanjang hayat? Pentingnya belajar sepanjang hayat itu kan kayak gimana? Ini introducing dulu ya guys sebelum masuk ke tamu spesial kita. Itu kan waktu kita belajar itu nggak memandang di mana kita, lokasinya, terus juga kayak kita belajar, kita usianya berapa, jadi kapan aja kita harus belajar. Sangat penting. Setiap saat itu pasti kita belajar. Nah, menurut Mem Reina sendiri bagaimana sih Mem mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat itu? Bagi saya, karena senang belajar ya. Menurut saya ini setiap orang kalau belajar jangan dibatasi waktu. Biasanya apa sih kalau belajar dari TK, SD, SMA, ya kuliah selesai, terus orang bekerja. Dan rata-rata ya sudah sampai situ orang hanya bekerja tanpa lagi memperkaya diri dengan ilmu. Tapi menurut saya itu salah. Karena apa? Ilmu itu terus berkembang. Digitalisasi, ya teknologi, semua itu kalau kita hanya stuck di situ ya diam. Dalam arti hanya bekerja tapi tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar, maka kita akan ketinggalan dengan orang-orang, ketinggalan zaman, ketinggalan berita, maka kita juga akan tertinggal jauh. Dan karena persaingan itu semakin kuat ya, semakin kuat, maka kita akan ketinggalan dan bisa-bisa kita malah nanti akan jauh tertinggal dan di PHK di perusahaan karena kita tidak memiliki kemampuan apapun dibandingkan orang lain. Benar. Kita tuh memang harus belajar setiap saat ya guys. Jadi biar nggak ketinggalan zaman lah istilahnya itu. Zaman tuh semakin maju, berkembang. Jadi orang nggak cuma stuck di situ aja ya, stuck di situ aja. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih Mem. Apa yang membuat Mem Reina itu belajar dalam hal-hal baru? Saya seorang pembelajar. Saya senang. Jadi jangan sampai saya itu kalah bersaing dengan orang lain. Tapi dalam arti saya bukannya ingin bersaing menunjukkan bahwa saya itu unggul atau enggak, tapi jangan sampai saya itu ketinggalan nanti pada saat ada orang bertanya atau membicarakan sesuatu saya nggak ngerti apa-apa, bengong sendiri, ya kelihatan akhirnya kan menjadi boring. Saya boring karena tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain juga boring, orang ini kok nggak ngerti apa-apa sih, seperti itu. Jadi saya harus memperkaya diri saya sendiri, apapun itu, apalagi yang sedang trending, supaya saya bisa mengikuti pembicaraan orang lain dan benar-benar bisa masuk ke dalam itu dan bisa memberikan wawasan baru. Kalau boleh tahu nih Mem, dalam memberikan wawasan baru ke orang lain itu kan pasti kayak ada aja struggle-nya, kayak entah itu dari kitanya sendiri atau dari pihak merekanya dalam memahami ilmu yang kita sampaikan. Nah, menurut Mem Reina sendiri itu bagaimana ya Mem cara mengatasi tantangan seperti itu? Kalau misalnya sedang mengajar itu memang jauh lebih gampang karena kan kita sebagai dosen ya mahasiswa mau tidak mau harus mengikuti apa yang saya ajarkan. Hari ini mata kuliah A, hari ini mata kuliah B, apapun materinya mau nggak mau harus diserap oleh mahasiswa dengan baik. Tapi kalau pada saat kita berbicara dengan orang lain, nah itu kadang-kadang kan ada 1-2 hal yang
tidak nyambung ya. Dan kadang juga misalnya anggap aja saya sedang berbicara dengan si X gitu. Si X itu saya berbicara tidak mengerti kalau misalnya dengan mudahnya saya memberitahu dia, oh ini loh maksudnya, dan dia bisa menerima, itu sangat mudah dan menyenangkan. Tapi kalau ada orangnya, belum tentu setiap orang tuh mau diberitahu. Ya padahal dia tuh salah atau dia tidak tahu. Nah itu yang membuat tantangan tersendiri bagi saya untuk gimana supaya menyampaikan informasi tersebut supaya orang tersebut itu mau dengan sadar, dengan nerima, oh ya saya memang tidak sampai sejauh itu wawasan saya memang mungkin salah gitu. Tapi memang sulit ya, tidak semua orang tuh mau menerima. Makanya bagaimana gaya bahasa kita, tutur bicara, terus bagaimana sikap kita menyampaikan supaya orang tersebut itu tidak merasa digurui ya, jadi supaya setara gitu. Nah, biasanya kan Mem Reina kalau mau belajar itu kan harus nentuin topik, harus nentuin mungkin kayak hari ini mau belajar apa ya. Nah, misalnya nih kalau misalnya Mem Reina mau belajar atau mau mempelajari sesuatu, Mem Reina tuh gimana sih cara nentuin topiknya atau apa mempelajarinya itu tadi? Yang pasti awalnya saya itu yang saya suka dulu. Hobi saya apa? Ya, misalnya musik. Ya, saya senang musik, saya akan belajar musik. Ya, jadi jangan sampai misalnya saya senang A tapi saya belajar B. Kalau memang itu suatu keharusan, itu memang nggak apa-apa ya, karena memang namanya harus ya, bukan dalam arti harus terpaksa seperti itu. Tapi kita berusaha beradaptasi, kita berusaha oh ya, memang itu suatu hal yang kita perlukan. Tapi kalau untuk topik apa yang harus saya pelajari hari ini, saya biasanya menentukan oh ya saya senang apa, saya itu yang pelajari. Karena apa yang kita sukai itu dengan mudah masuk. Tapi kalau kita nggak suka, ya namanya terpaksa tuh sulit kan? Sama seperti kalau kalian kuliah ya, kalian belajar, ada beberapa mata kuliah tertentu kalian tidak suka, ya itu kan lebih sulit masuk dibandingkan kalau kalian suka mata kuliahnya, apalagi suka dosennya, oh itu sampai sekarang ingat. Saya juga sama. Ada beberapa mata kuliah yang udah sulit gitu ya, dosennya juga dulu galak gitu. Aduh bagi saya sekarang lupa. Namanya itu lupa tuh dengan mudahnya bilang begitu saja. Tapi kalau ada beberapa mata kuliah yang saya suka, dosennya juga sabar, menyenangkan. Saya ingat sampai sekarang, ketemu juga saya nyapa gitu ya. Mata kuliahnya, pelajarannya saya ingat betul ya. Mungkin kalau ada beberapa pun yang lupa tuh tidak selupa langsung hilang bablas gitu ya. Tapi kalau bisa saya ingat gitu. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu yang kita benar-benar sukai, yang hobi kita, itu dengan mudahnya sangat-sangat berhasil masuk dengan baik. Iya, tapi bener sih sesuai omongnya Mem Reina, dosen itu sangat dengan hal kecil aja deh, kayak dosen ataupun pelajarannya yang kita suka itu kita bakal jadi cepet pinter gitu sih, jadi cepet masuknya gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tipikal yang apa ya, bisa nerima nyimaknya maksimal, itu pasti bakal mudah sih, bener sih Mem gitu Mem. Nah kalau menurut Mem Reina sendiri Mem, dari kayak pengajaran hal kayak gitu tadi, itu kan pasti ada dampak dan juga manfaatnya ya bagi sekitar. Nah kalau menurut Mem Reina, dampak sama manfaatnya buat pribadinya Mem Reina sendiri itu seperti apa, dan secara profesionalismenya itu juga seperti apa ya Mem? Kalau saya kan karena sedang belajar juga mempelajari hal-hal baru, saya juga melihat kira-kira kondisi saat ini yang trending di bidang apa. Ya, kalau memang saya tidak suka, ya jangan sampai saya paksakan, karena itu akan membuat saya semakin sulit belajar. Tapi saya suka, apalagi kalau ini sedang trending, saya belajar. Nah, dampaknya bagi karir saya pastinya banyak ya. Jadi kalau misalnya saya sudah bisa menguasai suatu bidang tertentu dan saya mendalami dan menjadi pakar atau ahli di situ, itu bisa nanti bisa bekerja sama dengan orang lain. Orang lain akan tertarik, oh ya si Rena bisa dalam bidang A, misalnya bisa masak nih, bisa masak nasi goreng. Nah, berarti kan ajak yuk di podcastnya seseorang nanti belajar masak nasi goreng. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa kan juga berarti peluang saya untuk berkarir lebih lanjut, untuk memberikan apa yang saya miliki itu kan terbatas. Tapi semakin saya banyak belajar, itu juga membuat hal-hal kecil itu berdampak besar bagi orang lain. Jadi kayak hal-hal sederhana berdampak banget buat orang. Iya. Nah, ini Mem, di luar sana kan banyak orang yang merasa mereka tuh udah terlambat untuk belajar dan lain-lain.
Dan itu kebanyakan orang-orang yang umurnya tuh ya seumuran Memrena ya. Nah, tapi menurut saya orang-orang itu terlalu apa ya? Terlalu Mindset-nya. iya, mindsetnya tuh susah gitu Iya, loh. jadi kayak Menurut saya tuh kalau belajar di umur berapapun itu bisa dan nggak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, mungkin Memrena ada pesan buat orang-orang seperti itu kayak sebenarnya merasa terlambat belajar padahal sebenarnya Iya. nggak terlambat. Mungkin ada Gimana? pesannya gitu buat gimana mereka. mungkin main kayak cara merubah Cara mindsetnya mereka cara merubah mindsetnya gitu. mereka. Saya melihat gini, jangankan seumur saya gitu ya, Iya. saya melihat umur mahasiswa sudah lulus kuliah, umur 23, 25, apalagi 30, merasa sudah cukup gitu ya, merasa sudah cukup, tidak perlu belajar lagi. Sangat disayangkan. Jadi saya ingat waktu itu ya, saya itu kira-kira waktu itu berapa tahun yang lalu, sore hari jam 6, saya itu jalan ya, ketemu salah satu mahasiswi. Mem, ngapain Mem, mau kemana? Saya bilang, oh saya mau kursus komputer desain grafis. Terus katanya, wow Mem, kalau saya mending tidur katanya. Gitu ya. Kok mending tidur gitu loh jam segitu ya. Rupanya dia tuh juga baru bangun gitu ya, jam 6-an. Oh saya mending tidur Mem. Saya bilang, oh kamu suka tidur ya? Iya, saya bilang, saya sama juga suka tidur gitu ya. Enak tidur tuh enak banget. Tapi kan juga kita harus memanfaatkan waktu kita. Jangan sampai nanti setelah waktu tuh cepat sekali ya berlalu ya. Jangan sampai nanti satu jam, 2 jam, sebulan ya, sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan bertahun-tahun akhirnya kita sudah tua gitu ya, sudah tua kita nyesel. Oh ya, kenapa saya dulu nggak belajar A, kenapa nggak belajar B, kenapa nggak belajar C? Cuman hanya bisa ngelihat orang lain tuh hebat ya, hebat. Tapi akhirnya apa? Merasa diri minder. Ya, jadi bagi saya tidak pernah ada kata terlambat bagi siapapun, bagi yang sudah tua pun gitu ya. Karena apa? Kalau kita belajar itu mengurangi kepikunan ya. Karena saya juga semakin hari saya merasa, oh ya, kayaknya udah semakin tua gitu ya. Tua itu bukan nenek-nenek loh ya. Tua itu kan bertambah umur, bertambah dewasa. Katanya kalau jangan bilang tua, sudah senior gitu ya. Sudah semakin dewasa. Nah, dewasanya ini kan kalau misalnya kita bertambah umur bisa kan mengalami penurunan ya, penurunan. Jadi lama-lama menjadi pikun ya, demensia. Nah, otak ini kan neuron atau sel otak ya. Neuron atau sel saraf ini di otak ini ada katanya 100 miliar. Nah, 100 miliar kalau kita aktif belajar, aktif beraktivitas itu akan semakin banyak ya, semakin tumbuh. Dalam arti bukan semakin banyak jadinya semakin pintar yang sedikit itu enggak, tapi kita akan semakin aktif dan tidak akan mengalami kepikunan. Karena apa? Kalau kita cuma diam ya di rumah, habis kerja, habis sekolah diam di rumah nonton TV terus tidur terus, itu tidak ada kegiatan ya, akhirnya lama-lama kita cuma segitu aja. Apalagi kalau semakin tua, kita kan nggak semakin sedikit kegiatan, makin lama makin tua akan menjadi demensia, akan menjadi Alzheimer, yang pikun, dan itu sayang sekali. Karena apa, nanti jangan sampai nanti kita bergantung dengan keluarga, bergantung dengan anak, bergantung dengan cucu, akhirnya masuk di panti jompo Iya, di jompo pun akhirnya kita apa, merasa tidak berguna. Kalau kita merasa tidak berguna, stres itu sangat mudah. Orang yang namanya stres itu banyak yang akhirnya meninggal karena pikiran. Jadi orang tidak selalu meninggal karena kecelakaan atau sakit, tapi dengan pikiran, karena stres itu itu akar dari segala macam penyakit. Benar sih. Iya, benar-benar. Kayak orang itu kan udah ke pressure karena wis aduh capek deh, apalagi dengan usia yang segitu usia segitu, mikirnya nggak boleh banyak kegiatan karena udah usia segitu. Akhirnya mereka milih buat istirahat. Terus biasanya kan ada kata mager, jadi mereka mager buat ngapa-ngapain gitu. Akhirnya istilah mager ini padahal baru loh ya, berarti kan di zaman-zamannya kalian, di Gen Z banget itu. Udah mager, generasi rebahan gitu Iya, ya. benar, Bisa benar, gitu loh. Kita tuh bingung gitu loh, ada kata tersebut. Iya, Apalagi dengan adanya teknologi artificial intelligence ya, semua dikerjakan gitu ya, dikerjakan. Ini kamu yang ngerjakan, tapi atas nama aku gitu ya, namanya nanti tertulis gitu. Nah, itu kan sangat saya disayangkan. Karena pada saat kita sudah memberikan harusnya yang kita kerjakan kepada orang lain, kepada mesin, kepada robot, akhirnya kita semakin
malas. Malas. Karena apa? Kita akan toh ada yang mengerjakan, Iya. toh ada yang mengerjakan. Pada saat kita benar-benar harus mengerjakan sendiri, kebingungan kita, Benar. iya kan? Iya, Kita benar-benar Makin kebingungan. bergantungan Iya, sama bergantung. teknologi. Memang No, no. bergantung, nggak Bergantung. boleh ya, nggak boleh. Anggapnya kalau kalian punya di rumah ada asisten rumah tangga, ya kalau kalian punya asisten rumah tangga kan nanti kalau itu ada sesuatu kalian akan manggil, Iya. tolong bersihin, Iya, tolong kerjakan. sih. Tapi kalau nggak ada, mau nggak mau kan kita Mandiri. mandiri, Mengerjakan dan akhirnya kita bisa tahu semua. Nah kalau misalnya RT-nya nggak kebetulan sakit atau memang pulang kampung nggak balik-balik, kita bingung. Iya. kan? Siapa yang Bener. bersihin Jadi semua harus itu. benar-benar sebisa mungkin apa yang orang lain bisa, kita juga harus bisa Bisa. mengerjakan. Iya, Jangan sampai benar-benar. tergantung. Oh iya, Mem Rina punya nggak sih kayak harapan buat orang-orang atau bagaimana cara orang-orang itu mengambil langkah kecilnya dalam topik kita hari ini itu tadi mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat seperti itu, Mem. Bagi saya kalau untuk langkah kecil baca aja gitu ya buku sehari ya paling nggak kalau misalnya nggak ada waktu satu hari satu halaman aja Minimal ya, minimal tuh Iya. halaman ya, buku motivasi ya jangan sampai buku yang berat-berat nggak ngerti ya baru buka halaman aja udah apa kata susahnya aja Iya. susah ya Iya. udah sulit nggak ngerti buka lagi kamus ya buka lagi internet segala macam ya kalau kalian tipe pembelajar tuh senang ya buka Iya. kamus apa kita membuka lagi belajar lagi tapi kalau udah malas ya apalagi dapat kata-kata sulit tambah malas lagi ya tapi carilah buku yang hobi kalian yang menyenangkan ya paling nggak sehari 1-2 terus kalau apa saya pesan paling nggak setidaknya 1 hari belajar 1 kata baru misalnya belajar apa bahasa apapun yang kalian sukai ya anggap aja misalnya yang paling sederhana yang wajib kita bisa itu adalah kan selain bahasa Indonesia pasti bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris 1 hari 1 kata aja. Kayaknya aku cuma 1 kata. Di 1 kata aja kalau udah sebulan udah 30 kata. Ingat enggak itu 30 kata. Ya sehari 1 kata aja nggak usah apa gaya-gaya sehari 5 kata 10 kata besok lupa. Iya. Jadi sehari 1 kata Iya. besok kan berarti 2 kata. Nah 1 kata yang pertama hari ini diingat besok diingat lagi. Nah besoknya lagi Konsisten. konsisten. Iya. Konsisten itu lebih mudah dan pastinya lebih ingat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk orang seusia berapapun. Sehari kalau bisa minimal 1 halaman, kalau bisa ya lebih ya apapun yang disukai pastinya ya. Jangan belajar hal-hal tertentu yang tidak disukai dan apalagi sekarang kan mudah ya apa YouTube ada di mana-mana gitu ya bisa dibuka maksudnya buka dimanapun kita berada mau sambil tidur dibuka YouTube juga ya itu nggak usah bayar lagi paling nggak bayarnya kan bayar kayak pulsa ya Iya. tapi nggak usah bayar kalau misalnya kalau kursus masak kan khusus masak kalau kalian benar-benar belajar itu kan sekitar 150-200 ribu kan untuk Iya. bahannya tapi memang di situ kita benar-benar bisa ngelihat si kokinya masak Iya, ya masak, kita bawa dapat bahan makanan dan kita bisa nyicipi kalau di YouTube kan enggak tapi di YouTube itu kita dengan harga yang murah manfaatkanlah sebaik mungkin karena apa kita bisa mendapatkan banyak sekali wawasan pengetahuan baru kalau kita sudah malas gitu ya apalagi budgetnya kurang ya makanya harus nabung kalau misalnya budget kurang ya bisa dengan YouTube tapi kalau budgetnya kita lebih kita bisa dengan kursus-kursus langsung tatap muka seperti itu dan memang ya pastinya saya pastikan kalau kita semakin banyak belajar kita tuh semakin tidak pikun semakin Betul, tambah ya. wawasan Betul. semakin banyak teman semakin banyak Berkembang. peluang karier yang bisa kita dapatkan. Berarti memang langkah kecil tuh sebenarnya Iya, sesederhana itu Sesederhana loh guys. itu Ya kayak buat belajar. sambil rebahan Sambil buka rebahan. TikTok. Biasa kan Iya. Gen-Z itu kan suka buka TikTok ya, buka Mem. TikTok. Kadang konten-konten itu kan bener-bener inspiratif, Inspiratif terus kayak biasanya beberapa konten itu ngasih pelajaran buat pelajaran kita. juga. Nah, itu Dengan sesimpel TikTok aja tuh bisa iya, ngasih pelajaran. jangan di skip guys. Iya, jangan Itu di skip. bener-bener itu Bermanfaat. termasuk salah satu kalian cari ilmu sepanjang Iya, hayat. betul. Jadi nggak berhenti sampai situ Iya. aja. Betul. Nah ini Mem yang terakhir ya Mem ya. Mem kan udah banyak belajar apapun itu dari yang digital, marketing ataupun sesuatu apalah semuanya Mem Rena pasti udah nyoba buat belajar ya Mem. Nah mungkin nih dalam 5 tahun ke depan Mem Rena ada rencana untuk mau mempelajari apa? Sebetulnya saya lebih senang dalam arti memperdalam apa yang sudah saya miliki ya selain memang belajar hal baru tapi yang misalnya gini saya suka sekali menggambar
menggambar. Saya pengen lagi belajar yang naturalis dan menggambar perspektif. Dulu waktu SMA tuh belajar menggambar perspektif itu bagi saya itu agak sulit gitu ya. Udah ngukur segala macam itu, tapi saya mau benar-benar belajar supaya presisi gitu ya. Saya mau belajar lagi, walaupun saya juga guru musik, saya guru piano, guru vokal, tapi saya ingin mengasah kemampuan piano saya lebih expert lagi. Selain juga di klasik ya, saya bisa ingin belajar jazz, pop lebih dalam lagi, dan juga supaya saya juga bisa nyanyi dengan baik. Dan juga saya kan senang masak nih ya, senang masak supaya juga bisa variasi makanannya juga lebih banyak. Yang pastinya simpel-simpel, jangan ribet ya, jangan berjam-jam. Nanti jam-jam harus misalnya ditunggu dulu berjam-jam malah ketiduran gitu ya. Malah nanti gosong makanannya. Mending yang simpel. Juga saya pengen belajar buat kue kering. Cookies gitu. Mungkin bener loh kok sederhana. Iya, karena mungkin selama ini saya belajarnya kan yang ribet-ribet gitu ya. Ribet itu capek ya. Karena pendidikan itu kan tidak hanya pendidikan formal ya, ada pendidikan informal, non formal, dan itu yang menyenangkan itu ya. Hobi kalian jangan sampai ditinggalkan hanya karena kalian sibuk mengejar karya kalian ya, sibuk mengerjakan tugas, tapi hobi ini justru dikembangkan karena dengan hobi itu kan bisa menjadi ladang penghasilan kita. Siapa tahu malah justru lebih besar kan dari penghasilan utama itu. Makanya kembangkanlah sebisa mungkin selama kita hidup. Saya bilang selama kita masih hidup ya, benar-benar kita harus kreatif dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Setuju. Karena kayak balance kan antara akademik kita dan non akademik itu. Apalagi kalau urusan sama hobi ya, kan hobi kita tuh senang melakukan sesuatu itu, dan kalau misalnya emang itu jadi penghasilan utama kan juga lumayan banget. Iya. Jadi double income. Ngerjainnya juga dengan senang hati. Senang menjahit. Saya dulu biasanya senang menjahit, bukan jahit baju, jahit bikin boneka ya dari kain rajut. Nah, seperti itu. Nah, itu kan senang, menyenangkan. Saya lihat ternyata orang yang jualan boneka-boneka flanel bisa menjadi ladang penghasilan yang luar biasa. Padahal dulu saya waktu SMA saya mengerjakan itu, tapi saya tinggalkan karena saya berpikir bekerja itu jauh lebih penting. Tapi ternyata banyak sekali orang yang dari penghobi itu bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Jangan sampai ditinggalkan. Kita harus balance ya antara penghasilan utama, penghasilan sampingan. Siapa tahu sampingannya juga nanti untuk di hari tua kan. Kalau kita sudah pensiun, itu bisa menjadi ladang penghasilan yang sangat menjanjikan. Betul. Jadi kesimpulannya, kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Walaupun kita sambil rebahan kan ya bisa kita belajar lewat TikTok, Instagram gitu-gitu ya. Terus jangan kayak mindsetnya itu berhenti di situ aja gitu. Kayak betul. Aku udah memang udah punya ilmu sebelumnya, tapi apa salahnya untuk menambah ilmu gitu ya, Mem. Jadi supaya hari tuanya besok itu nggak cuma gitu-gitu aja, dan siapa tahu juga malah lebih bisa membawa dampak yang besar bagi sekitarnya. Ya, jangan mau kalah sama yang muda-muda. Benar, jangan mau kalah. Saya juga pesan bagi yang muda, mungkin kalau misalnya orang tuanya atau mungkin kakek neneknya minta diajarin ya, mestinya kan jarang ya. Iya benar. Mungkin mereka namanya handphone ya, ada mungkin generasinya kakek nenek kalian atau yang lebih tua itu kan mereka tidak berada di masa itu. Ya. Jadi bagi kalian tuh gampang, bagi mereka itu susah. Kalau misalnya dari kan, masa gitu aja nggak bisa. Terus mereka kan akhirnya, nggak bisa ya, semakin minder nggak bisa apa-apa. Padahal ingat loh, nanti kalau kalian sudah tua juga, nanti kan akan sama seperti mereka. Kalian juga akan jauh ketinggalan dengan teknologi gitu ya. Nanti anak cucu kalian juga bilang, masa gini aja nggak bisa. Makanya jangan sampai bilang masa gini aja nggak bisa. Karena kalau kita dengan sabar, penuh kesabaran mengajari orang tua, nanti kita di masa tua kita juga kita dengan perkembangan teknologi jangan sampai ketinggalan. Kita tetap harus beradaptasi dengan teknologi, tapi kalau toh kita ketinggalan ya pasti nanti anak cucu kita juga akan berbuat baik pada kita. Betul. Dibalik-balik. Iya sih. Itu sering terjadi sih Kak. Mama papa aku, contoh kecil mama papa aku dia minta tolong buat kayak ngajarin
ituin apalah Shopee apa-apa itu pasti orang tua aku kayak ini gimana caranya, pasti aku bilang kayak masa gitu aja nggak bisa gitu. Itu iya Contohnya contoh sebenarnya itu ya, sebenarnya ada jahat tapi sebenarnya tuh nggak boleh ya, cuman kadang kesel aja gitu. Iya, Jangan diulang ya, jangan diulang, jangan Tobat. diulang. Tobat. Oke, keren banget gak sih, Mam? Iya, terima kasih banyak, Mem. Hari ini Iya, kita hari ini. dapat banyak wawasan Dapat nih wawasan, tentang belajar Jar- sepanjang iya, hayat itu betul. penting banget Penting, memang. penting. Iya. Oke Oke, guys, guys. ini cukup sekian itu sekian aja ya, guys. dari podcast kita Kita bersama. berdua, dua Taca, dua Iya, Ca, dua dua Ca. Ca, dua Ca. Iya. Iya. Bersama Membrana juga. Iya. Nah, Semoga Bermanfaat. kalian dapat wawasan juga ya dari Iya. podcast kita hari ini. Oke. oke. See you. See you, guys. Terima kasih.